warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pegiat falak dimanapun berada yang masih dalam keadaan di bawah sadar, karena baru bangun. Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan jam 10.57. Kita agak santai saja karena makan siang masih dalam proses pemasakan. Jadi kalau jenengan nanti diakhiri lebih awal, maka makan siang siapa yang makan? Ya, maka siangnya dimakan. Jadi kita santai. Untuk materi terakhir ini sebelum penutupan, perlu saya umumkan bahwasanya dalam waktu dekat Jumat 2 pekan mendatang kami adakan halakoh falakiyah tingkat nasional, cuma zona per provinsi. Untuk Banten, Jakarta sudah terlaksana, DKI Jakarta dan Lampung. Untuk tanggal 9, 10, 11 itu zona Jawa Tengah, kami letakkan di Pekalongan. Rencana mengapa Pekalongan? Karena kami ambil powernya Maulana Habib Lutfi. Jadi kita inginkan pegiat falak maupun pengurus falak mulai PB, PW utamanya di Jawa ini ikut baiat pada beliau. Namun konfirmasi kami rapat Zoom semalam, Habib Lutfi tanggal 10 November itu bertepatan dengan upacara Hari Pahlawan dan bertepatan pula dengan ulang tahun beliau. Jadi padat sekali. Mungkin dari teman-teman kalau berkenan hadir silakan konfirmasi pada panitia zona Jawa Tengah. Nah, panitianya yang kakaknya adik saya sendiri. Jadi silakan, kami minta Jawa Timur kuota 10. Jadi lainnya adalah Jawa Tengah. Untuk November kami berangkat dari PWNU Jawa Timur hari Kamis. Harapan kami tanggal 10 itu pada saat hari Jumat Kliwon ada kegiatan kasus sholawat di Maulana Habib Lutfi. Habis Jumatan langsung pembukaan materi terkait sosialisasi IRNO, GRNO terkait Neomabim yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sampai hari Sabtu. Kemudian launching aplikasi Sihat yang dirilis oleh Kementerian Agama, terutama Dirjen Bimas dan Subdit Hisab Ru'yat Kemenak RI. Kemudian penutupan hari Sabtu. Kemudian untuk Jawa Timur insya Allah kami laksanakan di bulan Desember. Di bulan Desember tanggal 8, 9 kami letakkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Nah, ini kami buka semaksimal mungkin peserta, kurang lebih 150 kuota. Kalau memang berangkat ikut kami silakan berangkat. Kalau terdekat dengan kantor PWNU silakan hari Jumat tersebut jam 6 sudah berada di PWNU Jawa Timur, karena jam 6 langsung naik bis free dari Dinas Perhubungan insya Allah. Seperti kita dulu ke Malang, ke Banyuwangi minta bantuan hanya selembar kertas surat sakti, kami dikirimi bis gratis free 2 hari. Jadi ke Ponorogo nanti berangkat jam 6, nyampe di Ponorogo sekitar jam 10. Setelah itu registrasi, check in, habis Jumatan langsung materi hingga hari Sabtu. Sabtu sore selesai pulang langsung ziarah ke makam Ki Ageng Hasan Besari sebagai wisata religinya. Kemudian Sabtu malam sudah berada di kantor PWNU lagi. Monggo kami silahkan dari semua peserta pegiat falak dimanapun berada, kalau minat bergabung silakan, namun kuota untuk bis hanya cukup 60 kursi. Jadi kemungkinan 50 kursi untuk peserta umum, yang 10 kursi untuk pengurus LF PWNU Jawa Timur. Free itu PP. Kemudian kalau yang dekat dengan Ponorogo silahkan langsung ke menuju lokasi Pondok Darul Huda Mayak Ponorogo tanggal 8-9 Desember 2023. Acara sama saja karena
sentilan dari para pihak, PBNU harus turba ke bawah sebagai wahana sosialisasi Neomabim tersebut. Kemudian untuk kegiatan kali ini kami terima kasih sekali atas antusiasme panjenengan, meskipun yang tadi belum sampai penutupan uzur pulang karena ada kegiatan di pondok pesantren terkait kegiatan jelang-jelang tamrinan, koreksi kitab dan lain sebagainya. Untuk itu kami maklumi. Kemudian sertifikatnya sudah kami share di grup, silahkan diprint sendiri-sendiri, meskipun sertifikat tersebut hanyalah selembar kertas dan itu pun tidak bisa digadaikan. Namun catatan malaikat raqib tak terhapus atas kegiatan panjenengan dari awal hingga akhir, karena malaikat raqib selalu waspada atas amal-amal walau mithqala dzarratin khairai yaro. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk kali ini tepat jam 11.02 kami mohon ini Kiai Haji Ahsanul Milal LC MEI, beliau alumni Al-Ahqaf Yaman. Beliau dekat sekali dengan para habaib. Jadi kalau dekat dengan beliau seolah-olah bagaikan sumur. Jadi beliau ada di langit, kami ada di sumur. Mengapa? Tugasnya adalah tukang sumur bor. Nah, ini tadi beliau kami paksakan hadir ke sini karena beliau dua pengasuh pondok pesantren, satu Riyadul Jannah almarhum almafurlah Kiai Haji Mahfud Saubari, beliau menantu dari bunyai kedua. Kemudian beliau juga putra dari Kiai Haji Masul Ismail, pondok pesantren Husnul Hidayah Rois Suryah PCNU Kabupaten Mojokerto 2018-2023 almarhum, sehingga beliau ketiban sampur menjadi kiai. Jadi awalnya kalau masih ada orang tuanya panggilannya Gus, karena orang tuanya sudah meninggal, sekarang menjadi kiai. Kalau Gus belum berani nikah 4 seperti mertua beliau, tapi kalau sudah kiai insya Allah berani. Jadi beliau dari jalur-jalur nasabnya sudah ada poligami. Wa in khiftum fawahidatan. Nggih, wa in khiftum kan umpama licik ya ora bisi jae, Gus. Sahabat-sahabat sekalian, dalam rangka kegiatan Sinau Falak ini, kami punya kerentek. Rumah Falak ini didirikan sebagai wahana edukasi, observasi dan kaderisasi. Untuk itu kami semalam kok punya kerentek kegiatan ini rutin kami adakan di setiap hari Sabtu Pahing, Ahad Pon. Wah, setiap selapanan, materi bergantian, insya Allah terbuka untuk umum dan insya Allah free kamar mandinya maksudnya. Terkait konsumsi ya silakan kita pikir bareng-bareng. Yang penting kegiatan Falak ini kita bumikan ilmu langit, kita langitkan penduduk bumi. Nah, jadi di dunia belajar hisab, berharap kelak di akhirat tanpa dihisab. Orang waktu tulis ini, waktu saja ditulis ya, hadir ke sini, apalagi air. Masya Allah, beliau Ustadz Wahid ini dari kader-kader Falak Mojokerto yang militan karena mengapa? Karena plat orang Mojokerto tapi platnya mobil H. Masya Allah, untung nggak ada B-nya. Kalau ada B-nya bahaya ini. Gus Mila saya tanya, Gus aslinya BH itu singkatannya apa sih? Sampai sekarang belum terjawab. Sudah jawab tapi yang lain. Sahabat-sahabat kalian, jadi Sabtu Pahing mendatang insya Allah kita awali dengan yang dasar saja pemula, Durusul Falakiyah, mulai dari manual robok hingga kalkulator. Insya Allah satu pertemuan selesai, dalam arti Sabtu hingga Ahad. Mulai dari Durusul Falakiyah pemula itu susah sekali, dari mukaddimah tentang pengenalan rusum atau konsep-konsep daripada rubuk mujayyab. Kemudian bab selanjutnya mulai Darul Jatuh Syams hingga akhir ada 14 bab, kemudian 15 sebagai khotimat, itu pun juga bisa dipelajari bersama-sama. Karena pangapunten dari zuriyah Kiai Haji Maksum bin Ali, pengarang Durusul Falakiyah, pengarang Badiatul Mithal, pengarang Amsilatut Tasrifiyah, itu panjenenganipun menantu Kiai Haji Taufikur Rahman, itu amat dekat dengan kami.
Jadi beliau kadang malam-malam ini dengan Yai Nasr malam-malam ada santrinya yang kesurupan, teleponnya ke Mojokerto. Ruqyahnya tidak hadir tapi via online. Jadi ada, tidak hanya sinau falak online, tapi ruqyah online pun kita bisa melayani. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau materi lain ada Badiatul Misal, ada Tashilul Misal, dan ada Risalatul Qomaroin, banyak sekali untuk pemula-pemula. Namun kalau memang pemula ini dirasa tidak mula lagi, maka kita materi lanjutan. Apalagi kalau levelnya Sinofalak se-Nusantara, masa pakai robok, ada nih ngiris tempe ambil robok, ngiris empal, jadi kan levelnya sudah Android. Nah nanti kalau di Ponorogo insya Allah kita juga berusaha memasukkan kegiatan nutal nutul, ya nutal nutul seperti Android tadi. Nanti kami usahakan Yai Nasr yang berkenan untuk hadir di antara kami, karena beliau itu longgar sekali pemikirannya dan longgar sekali tanpa bisyaro. Enggak. Mengapa? Karena beliau kalau diajak kemana-mana ngirit sekali. Mengapa? Karena daimus soim. Beliau itu selalu puasa tiap hari dan itu pun makanya enggak nasi, jadi irit sekali. Beliau kami ajak sawan kemana-mana, jadi ke warung itu beliau kita makan, beliau yang hanya diam. Insya Allah kami yang makan, beliau yang kenyang. Cukup hanya sahur dan buka puasa saja beliau makan, dan itu pun bukan nasi. Wallahu alam. Jadi beliau riyadhah untuk putranya, kedua putranya agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah demi kemaslahatan umat mendatang. Jadi kalau orang tuanya riyadhah, insya Allah anaknya, keturunannya dijamin sholihin, sholihat. Amin ya rabbal alamin. Jadi monggo kita bahas terkait gerhana yang terjadi semalam. Ini terkait fikih perspektif gerhana dalam perspektif Islam, karena kami pernah diundang, nggak tahu, dari Ikatan Persaudaraan Imam Masjid di Batam sana, Riau. Kami hadir ke sana, seolah-olah saya bayangkan, ini pesertanya insya Allah mahir-mahir. Ternyata di sana derajat dan dakiko saja nggak kenal. Akhirnya daripada materinya terlalu melangit, jadi akhirnya turun drastis menjadi ilmu bumi, mengukur arah kiblat. Orang kiblat kan di bawah, nggak mungkin ke bawah, ke atas gitu. Jadi dengan bayang matahari, sehingga nutal-nutul kalkulator insya Allah bisa mewarnai di Batam. Kemudian di antara peserta itu ada yang tanya, Ustaz, misalkan di Batam, ini kan dekat dengan daerah Katulistiwa, jadi jarang sekali panas, mendung selalu, hujan ya selalu juga, jadi panasnya, kemaraunya jarang. Hal tersebut mewarnai dan terkait hukum gerhana, di mana di lokasi yang lain itu terjadi gerhana dan di Batam pun sebetulnya gerhana, namun karena kondisinya mendung terus ini gerhana enggak gerhana itu sama saja. Apakah tetap disunahkan sholat gerhana padahal di Batam tidak terjadi gerhana yang sebenarnya gerhana namun tertutup oleh mendung ataupun cuaca yang lain. Nah, bagaimana seperti ini? Itu pun terjadi pada saat saya di sana selama beberapa hari, kemudian saat ada gerhana beliau juga tetap menjadi incaran para masyarakat sekitar. Untuk itu Gus Milal ini kami mohon untuk sedikit memaparkan walau Kalimantan, dan juga dari gerhana bulan maupun gerhana matahari ada istilah parsial, namun ada kalanya gerhana penumbra. Nah, istilah gerhana penumbra, apakah tetap disunahkan sholat gerhana? Kalau parsial sebagian, memang bahasa orang Jawanya gerhana bulan sebetulnya bulan purnama 100% bundar total, tapi karena parsial tertutup sebagian. Tapi kalau penumbra, apakah tetap disunahkan sholat khusuf maupun khusuf? Jadi khusuf itu gerhana bulan, kalau khusuf bil kaf itu gerhana matahari. Jadi kami mohon untuk sedikit memaparkan ilmu fikihnya, karena beliau alumni Rijan yang mumpuni, kemudian langsung menuju ke Yaman beberapa tahun, pulang-pulang langsung dipek mantu, masya Allah, dikai ilmu, dikai anake, alhamdulillah. Niki barokahnya Gus Milal niki. Waktu sepenuhnya kami aturkan beliau
Kiai Haji Ahsanul Milal LC. Enggak tahu LC itu singkatannya apa Gus? Lucu. Nggih. LC. Nggih. Lucu sekali. Jadi beliau belajar di Al-Aqaf ini sesama kamarnya ini masih muda-muda. Beliau sendiri yang tua sehingga di sana panggilannya bukan Cak tapi Pak. Nah, kadang Cak Milal. Mengapa? Teman-temannya itu masih di bawah umur beliau. Dan umur beliau ini dengan istrinya selisih 11 tahun gitu sih. Masya Allah. Tapi sekarang sudah imbang. Oke. Selisih 11 tahun. Alhamdulillah. Barokah beliau jadi wakil ketua lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Mojokerto. Monggo ndherekaken Gus. Nggih, waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahudah amma ba'da. Dalam niki anak buahé Gus Samsul. Nah niku mawon pun. Intine ngoten. Niku mang bijuk kabeh niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang saya paparkan ya bukan karangan saya, bukan tulisan saya. Niki tulisannya Yai Ma'rufin Sudibyo niki ya. Monggo ditingali ngandhape niki. Ini mari kita baca bareng-bareng. Barangkali jenengan pembacaan saya ada yang salah, ada yang janggal, silahkan diinterupsi, silahkan bebas niki. Monggo. Ini sambil menunggu makan siang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, jadi langsung ya, ini sudah pada malam Ahad Pon ya, tadi malam itu ada gerhana, gerhananya adalah gerhana sebagian ya. Kemudian gerhana bulan atau al-khusuful qamar gitu ya. Al-khusuful qamar ini, khusuful qamar gitu ya. Gerhana bulan gitu ya. Mudhaf ilaih. Terjadi saat bumi, bulan dan matahari benar-benar sejajar dalam satu garis lurus. Ditinjau dari perspektif 3 dimensi, memang benar-benar lurus maksudnya itu ya. 3 dimensi itu memang benar-benar lurus ya. Kadang kalau posisi istiqbal kan tidak selalu gerhana ya. Ya istiqbal ya. Ada ijtima, ada istiqbal ya. Istiqbal tidak selalu gerhana ya. Karena itu tidak benar-benar lurus ya. Kalau pas gerhana itu benar-benar lurus. Makanya di sini dari perspektif 3 dimensi, benar-benar lurus ya. Karena lurus bumi niku nentengi ya menghalangi cahayanya matahari, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, dalam khazanah ilmu falak gerhana bulan terjadi bersamaan dengan oposisi bulan ya. Oposisi bulan itu kalau dalam istilah kitab namanya istiqbal ya. Jadi bulan, bumi, matahari itu ya. Jadi kalau istima itu kan bumi, bulan, matahari, bulannya ada di tengah ya. Ya itu saya ngirim file gambar di grup dan juga filenya ini ya. Filenya tulisan ini. Monggo ditingali. Nah, selanjutnya nah ini dengan bulan menempati salah satu di antara 2 titik nodalnya. Coba dilihat di gambar niku ya. Jadi nodal ini adalah kalau dalam bahasa kitabnya itu uqdah. Ya. Uqdah ya. Jadi persinggungan antara ekliptika atau lintasan matahari dengan lintasan bulan. Itu ya. Yang lintasan bulan itu insya Allah yang merah. Ya, yang merah itu lintasan bulan. Yang tengah-tengah itu, yang lingkaran tengah itu adalah lintasan matahari atau ekliptika ya, yang diisi dengan yang diisi dengan bintang-bintang nih loh ya. Thaur, Jauza, Saroton, Asad, Saur pertamanya Hamel, Thaur, Jauza, Saroton, Asad, Sumbulah itu ya. Dan seterusnya itu ya. Ya zodiak ya, itu zodiak ya. Itu adalah lintasan matahari ya. Tapi jangan dibayangkan lintasan matahari itu ya, matahari itu jalan melungker itu mboten ya, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Artinya adalah ini sebenarnya ini mengkurep ya, ini sebenarnya gini yang betul itu. Nah,
rot miring itu ya. Jadi apa posisi apa ekliptika itu adalah ya ekliptika itu adalah seperti ini seraya. Ya, panjenengan semuanya ahli-ahli falak mungkin tahu istilahnya deklinasi ya. Deklinasi matahari ya. Jadi apa mailus syamsi ya. Deklinasi matahari itu adalah apa bergesernya matahari dari dari khatulistiwa langit atau ekuator langit ya. Itu sampai yang paling jauh adalah 23 derajat, 27 lah paling kira-kira ya, atau 26 berapa gitu. Di kitab-kitab kan seperti itu. Nah, fenomena itu ya karena matahari itu setiap saat itu bergeser ya mengikuti lingkaran yang tengah-tengah itu. Mengikuti lingkaran yang tengah-tengah itu. Begitu juga bulan. Nah, bulan juga seperti itu ya. Nah, yang lintasan bulan itu yang paling luar yaitu apa? Merah itu. Nah, selanjutnya ya kalau nodalnya itu atau ukdahnya itu yang apa? Bunder-bunder pinggir-pinggir itu loh ya. Itu ya, bunder-bunder pinggir-pinggir itu. Nah, itu adalah ukdah hitam, bunder-bunder hitam ya itu. Itu dua ukdah ya. Persinggungan antara ekliptika langit dengan apa namanya? Ini apa lintasan bulan gitu ya. Lintasan bulan. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya dengan bulan menempati salah satu di antara dua titik nodalnya. Titik nodal merupakan titik potong khoyali ya. Jadi khayali ya, imajiner ya. Tidak asli ya. Apakah ini ada garisnya merah seperti itu? Tidak ya. Itu adalah imajiner. Ya, imajiner. Begitu juga sama kan ini ya, garis lintang kan garis lintang itu garis imajiner kan itu. Garis khoyali itu ya. Ya, agar mempermudah kita untuk menghitungnya. Ya, begitu juga ini, apa garis-garis yang apa bunter-bunter apa ini yang lingkar-lingkar ini sebenarnya tidak ada garis sebenarnya. Kalau kita pergi keluar angkasa sana mana garis? Enggak ada ya. Itu adalah khoyali imajiner ya. Di langit di mana orbit bulan tepat memotong ekliptika ya. Masirus syamsi di sini dikatakan ekliptika ya. Zodiak itu yang dibayangkan. Ya, jadi di situ di apa namanya? Kalau di Durusul Falakiyah itu gambarnya itu dari apa? Lihatnya dari sisi sini. Makanya bunder seperti apa? Seperti apa namanya? Seperti proda kan ya. Sahur hamil sahur jauza itu ya. Itu lihatnya dari sisi yang sebelah sini. Nah, ini. Lihatnya. Makanya itu apa digambarkan seperti roda itu ya. Nah, selanjutnya yakni bidang edar orbit bumi dalam mengelilingi matahari. Bidang edar orbit bumi dalam mengelilingi matahari ya. Nah, kalau apa tampaknya itu adalah bidang edar orbit matahari semu gitu ya. Nah, itu ya matahari semu. Kalau aslinya kan yang mengelilingi bumi ya. Tapi di sini adalah yang apa karena kita melihatnya dari bumi maka seakan-akan matahari itu yang apa namanya berpindah-pindah ya. Sebagai akibat kesejajaran tersebut maka pancaran sinar matahari yang menuju ke bundaran bulan akan terhalang oleh bumi ya. Nah, ini maka peristiwa gerhana bulan selalu terjadi di malam hari karena ukuran bumi lebih besar dibanding bulan dan bergantung kepada geometri pemblokiran sinar matahari. Saat gerhana maka bagian bumi manapun yang sedang mengalami malam hari dapat menyaksikan peristiwa gerhana bulan ya. Jadi meski geometri gerhana menyebabkan adanya fase awal gerhana dan fase akhir gerhana sehingga ada kawasan yang tak mengalami seluruh fase gerhana secara utuh karena gerhana terjadi dalam proses terbit maupun terbenamnya bulan. Jadi seluruh bagian bumi yang sedang mengalami malam hari itu pasti melihat gerhana bulan. Tapi ya prosentasenya beda-beda gitu ya, prosentasenya beda-beda. Ada yang melihat sebagian, ada yang melihat total ya gitu ya. Ada yang penumbra gitu ya, ada yang penumbra. Seperti itu. Nah, kalau pas siang ya terjadi ya, kalau yang bagian siang ya jelas melihat kan itu separuh yang malam itu semuanya. Kenapa? Karena bumi lebih besar daripada bulan ya, bumi lebih besar daripada bulan. Kata ngomong matahari. Nah ini ya, karena gerhana terjadi dalam proses terbitnya maupun terbenamnya bulan. Dalam setiap tahun Hijriah terjadi 12 peristiwa istiqbal. Ya.
apa istiqbal itu ya, itu tanggal 15 ini gampang-gampang ya, tanggal 15 bulan Hijriyah itu adalah istiqbal. Jadi bulan pada posisi yang paling sempurna ya. Itu istiqbal ya. Bulan purnama ya. Bulan purnama. Lah pada waktu itulah ya ada kemungkinan terjadi gerhana. Kapankah? Namun tidak setiap istiqbal menghasilkan gerhana bulan. Sebab orbit bulan membentuk sudut 5 derajat 14 menit terhadap ekliptika. Ya, jadi yang garis merah itu selisihnya antara dengan yang tengah itu adalah 5 derajat 14 menit. Ya, bisa bisa dibayangkan. Ya, jadi memang khoyali ya, enggak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak ada memang ya, tidak ada kira-kira. Sehingga bulan tidak selalu menempati salah satu di antara dua titik nodalnya, maka istiqbal terjadi. Manakala istiqbal terjadi, situasi di mana istiqbal terjadi bersamaan dengan bulan menempati atau berdekatan dengan salah satu titik nodalnya atau uqdah tadi itu ya. Kalau ada istilah uqdah di dalam bahasa apa? Di dalam kitab itu adalah titik nodal. Artinya adalah perpotongan antara lintasan bulan dengan lintasan matahari ya. Hanya terjadi minimal 2 kali dan maksimal 4 kali dalam setiap tahun Hijriyah ya. Jadi ini semakin dekat kiamat semakin banyak gerhana. Nah ini terdapat 3 jenis gerhana bulan. Insya Allah jenengan semerap ini. Yang pertama gerhana bulan total ya. Terjadi saat bulan berada di titik nodal kala istiqbal sehingga cakram bulan tepat sepenuhnya masuk kerucut bumi ya, ini kerucut bumi, kerucut bayangan inti atau umbra bumi di puncak gerhana. Nah, kita lihat lah ini. Jadi matahari bulan berada di sini ya. Nah, itu total ya. Jadi masuk sini sampai keluar ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gerhana bulan sebagian ya, tadi malam atau gerhana bulan parsial. Mirip gerhana bulan total, ia juga terjadi saat bulan berada di titik nodal kala istiqbal, namun tidak seluruh cakram bulan memasuki kerucut bayangan inti umbra bumi di puncak gerhana. Niki insya Allah jangan semerap niki namanya umbra ya, yang hitam-hitam itu ya, kerucut bayangan bumi ya. Kemudian yang luar ini namanya penumbra ya. Remeng-remeng. Selanjutnya mana tadi? Pada konflik cahaya matahari terblokir ya. Yang ketiga gerhana bulan penumbral atau gerhana bulan samar. Berbeda dengan GBT, GBS, GBB terjadi saat istiqbal, namun bulan tidak bersinggungan sama sekali dengan kerucut bayangan inti, ya, bayangan inti umbra bumi. Cakram hanya masuk kerucut bayangan tambahan atau penumbra. Nah, jadi fenomenanya itu adalah cahaya bulan redup gitu ya. Cahaya bulan hanya redup, itu namanya gerhana bulan penumbra. Dalam literatur falak klasik, gerhana bulan seperti itu disebut khusuf syabahi ya. Nah, gerhana yang bukan bongso memper syabahi ya. Jadi yang bukan gerhana ya, tapi ya shibhul khusuf gitu ya. Shibhul khusuf. Ya bukan gerhana dalam istilah fikih. Dalam kitab Isatul Mulk karya Ki Haji Ghazali seperti itu. Nah, sekarang ini data falak kemarin sudah di panjenengan garap, langsung saja ya. Nah, ini ya. Ini jangan baca sendiri ya. Salat gerhana ya, gerhana sebagian adalah dasar penyelenggaraan salat gerhana bulan. Secara fikih, salat gerhana bulan hanya bisa digelar apabila gerhana tersebut merupakan gerhana yang kasat mata. Digarisbawahi kasat mata, sehingga terlihat dengan jelas proses menggelapnya bagian bulan ya. Nah, ini jadi titik perbedaan pendapat, tapi sebenarnya yang perbedaan pendapatnya itu adalah lebih cenderung pada ru'yah ya. Ru'yah aini atau melihat langsung ya, itu yang bisa menjadi sebab kita disunnahkan untuk melakukan
sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya, karena lafadznya hadisnya seperti ini ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wal li hayati. Fa idza ra'aitumuhuma ya ru'yah ya fasallu ya. Kapan kita disuruh sholat? Ketika melihat gerhana. Melihat itu ya. Wad'u hatta yankashifa ma bikum. Berdoalah, sholatlah, berdoalah sehingga inkishaf ya. Inkishaf itu apa? Injila itu ya. Apa terbuka ya. Terbuka gerhananya sudah selesai maksudnya itu ya. Apa yang terjadi di kalian ya itu ya. Berdoalah kepada Allah hingga gerhana selesai diartikan seperti itu. Pengertian melihat di sini adalah melihat dengan mata secara langsung. Sebagaimana halnya dalam ru'yatul hilal, hanya ada dua jenis gerhana bulan yang kasat mata, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ya, berarti yang disunnahkan adalah total dan sebagian. Sholat gerhana bulan merupakan sholat sunnah yang disyaratkan. Nah, ini ila akhirihi sampai ya. Nah ini ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat gerhana penumbra itu tidak diwajibkan sholat karena di situ secara fikih tidak terjadi gerhana. Ya. Nah, sekarang tata cara sholat gerhana bulan adalah sebagai berikut. Nah ini memastikan telah terjadinya gerhana bulan terlebih dahulu. Nah ini dapat dilakukan dengan melihat secara langsung, ini jelas ya, ataupun memantau informasi yang disajikan lembaga falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui aneka media sosial. Nah ini adalah ikhbar berarti ya. Ikhbar atau pemberian kabar dari orang yang entah itu melihat langsung juga ataupun orang itu menghitung ya. Orang itu menghitung. Nah, di sini tidak dilampirkan landasannya tapi kita husnudzon bahwa beliau itu ada landasannya ya. Kalau kami ya ada sedikit catatan ya, sedikit catatan di sini ya. Kita ambil dari kitab Raudhut Thalibin dan mungkin ya, kitab-kitab lain banyak tapi ini salah satu ya. Salah satunya tafutu sholatu kusufis syamsi. Kusufis syamsi ya, kusufil qamar ya padha wae. Telat sholat kusufis syamsi bi amrayni. Dengan dua perkara. Ahaduma injila ujami'iha ya. Jadi jelasnya atau ya jelasnya seluruh matahari setelah terjadi gerhana. Fa inin jala al ba'du, maka ketika jelas sebagian, falahu asyru'u fi sholati lil baqi, maka dia boleh memulai sholat untuk sebagian karena ada sebagian gerhana. Ya kalau masih sebagian masih tersisa gerhana, ini kita masih belum telat untuk melakukan sholat. Kama lawalam yankasif ya. Sebagaimana ketika masih belum kama lau lam yankasif illa dzalikal qadru. Nah ini dalil dari sholat gerhana bulan sebagian ya. Kama lau lam yankasif illa dzalikal qadru. Sebagaimana kalau umpamanya tidak terjadi gerhana kecuali hanya sebagian tersebut. Mulai awal itu tidak ada gerhana total tapi ya gerhananya itu sebagian tok itu. Nah itu tetap disunahkan sholat. Walau hala sahabun, ya ini yang disampaikan oleh Gus Samsul tadi. Walau hala sahabun, dan ketika menghalangi sahabun awan, wasyakka dan ragu, seseorang ragu, filin jilai di dalam pulih kembalinya matahari, sholat maka sholatnya. Sebelumnya itu dia tahu kalau ada gerhana, melihat kalau ada gerhana, tengah-tengah gerhana, mataharinya atau bulannya tertutup awan. Selesai atau tidak, nggak tahu ya. Dia ragu apakah sudah selesai atau tidak, ragu sudah selesai atau tidak, maka dia tetap disunahkan sholat ya. Walau kanati syamsu tahta ghomamin, dan kalau umpamanya matahari di bawah atau di belakang mendung,
fadhonnal kusufa, maka lantas dia menduga kuat adanya gerhana matahari, lam yusolli, maka dia tidak perlu sholat. Ya, tidak perlu sholat. Kalau zon ya, zon itu kuat ya. Zon itu kuat ya. Zon itu 90% ya. Kira 90%-an lah gitu. Benarnya itu zon ya. Kalau yakin itu kan 100%. Zon bawahnya, kalau syak itu separuh, 50-50. Kalau waham itu bawahnya 50 kan seperti itu. Kalau di dalam istilah fikih kan seperti itu. Nah, kalau zon ya, zon itu pasti belum kuat untuk mengatakan bahwa itu ada kusufnya. Sebelumnya ya dia sudah tertutup awan ya. Nah, jadi tidak ada gerhana, tertutup awan ya. Terus pas waktu tertutup awan itu apakah terjadi gerhana atau tidak ya? Dia menduga kuat bahwa di situ ada terjadi gerhana. Sholat apa tidak? Tidak usah sholat. Hatta yastaikina. Nah, ini kita perlu kita garis bawahi. Hatta yastaikina, sehingga dia ya yakin. Kalau zon itu masih belum jelas. Kalau belum kuat, tapi kalau yakin ya, nah itulah baru dia bisa sholat. Yakinnya itu dengan apa? Di sini tidak disebutkan. Insya Allah di dalam kitab-kitab lain ya, kurang tahu ya. Insya Allah ya, saya tadi membuka-buka ini Maktabah Samilah. Membuka Maktabah Samilah itu di situ yang muncul adalah setelah hatta yastaikina itu yakinnya dengan apa itu tidak disebutkan. Yakinnya dengan apa tidak disebutkan. Nah, ini celah ya. Celah untuk apa ya? Untuk memasukkan segala informasi yang kita yakini benar. Segala informasi yang kita yakini benar. Kalau melihat langsung itu jelas yakin kan itu ya. Nah, sekarang apakah hitungan hisab itu termasuk hal yang dikatakan yakin atau tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang iktibar atau anggapan atau dianggap atau tidak hitungan hisabnya munajimin atau al-hasib ya, ahli hisab itu dianggap atau tidak. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang paling sering ya kita dengar itu adalah siapa yang mengatakan bahwa itu boleh adalah Imam As-Subki. Nah, ini satu kasus yang saya angkat. Lau syahida bi ru'yatil hilali wahidun. Ini jadi hitungan hisab itu bisa menjadikan alasan untuk menolak penyaksian seseorang. Ini di sini disebutkan ya di kitab ini Mughnil Muhtad yang diambil, tapi yang lain-lainnya ada. Lau syahida bi ru'yatil hilali wahidun. Kalau umpamanya ada yang menyaksikan seorang atau dua orang, menyaksikan apa? Menyaksikan bersaksi ya, bukan menyaksikan. Menyaksikan ya. Dengan melihat hilal ya. Waqtadul hisabu, dan hisab ini menuntut adama imkani ru'yati, tidak mungkinnya terlihatnya hilal. Nah, jadi hisab itu sekarang kan katanya hisab hakiki bitadqiq kan itu ya. Hakiki bitadqiq itu ya. Jadi keabsolutan hasilnya itu katanya ya, kalau mungkin insya Allah ini melalui observasi juga ya. Ya, kalau pengalaman juga. Jadi hasil hisab itu sudah teruji bertahun-tahun ya. Teruji dengan apa? Dengan dipraktekkan ternyata ya pas dengan apa yang dilihat. Nah, maka dari ujian-ujian tersebut ya kita bisa menyimpulkan bahwa hisab tersebut adalah hisab yang qat'i gitu ya. Hisab yang qat'i. Qat'i artinya qat'i adi ya. Ya, qat'i adi ya, bukan qat'i akli ya, tapi qat'i adi ya. Jadi menurut kebiasaan. Nah, di sini Imam As-Subki ya berpegang ya, kita la tuqbalu hadhihi syahadatu ya. Syahadat penyaksian ini tidak diterima. Li annal hisaba, ini alasannya Imam As-Subki ya, li annal hisaba qat'iyun, karena hisab itu bersifat absolut. Qat'i ya. Qat'i absolut itu adalah ya pasti benar. Wa syahadatu dhanniyatun.
niki giringan kula nggih terserah jenengan setuju nggih mboten napa-napa, mboten setuju nggih mboten napa-napa ya, terserah itu. Kalau jenengan protes ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalau jenengan enggak setuju enggak apa-apa. Ini saya cuma memberi gambaran ini apa namanya ucapannya sinten Yai Ma'rufin Sudijo ini ya. Ataupun memantau informasi yang disajikan lembaga Falekiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi walaupun kita tidak melihat langsung ya, kalau daerah kita tertutup tertutup awan ya, tapi informasi dari Lajnah Falakiyah Pusat pada waktu itu gerhana ya. Nah, di sini dikatakan bahwa boleh atau masih disunahkan untuk sholat gerhana. Nah itu dasarnya apa? Nah, itu mungkin barangkali ini ya, ini bisa dibuat dasar. Nah, ini jadi kita mengikuti pendapatnya Imam As-Subki. Tapi Imam As-Subki itu tidak secara nas ya. Kalau nasnya itu adalah masalah ru'yah ya. Nah, tapi ini ya bisa kita buat landasan bahwa insya Allah Imam Subki di dalam masalah gerhana matahari atau bulan itu juga berpegangan pada hisab. Karena beliau dari alasan sini li'anal hisab qat'iyun ya. Beliau menganggap hisab itu qat'i ya. Zaman Imam Subki, zaman saat ini tambah qat'i kan ya. Itu tambah kuat ya. Wa syahadata dhanniyatun ya. Wa dhanniyu la yu'aridu al-qat'iyya. Jadi dhanni, sesuatu yang dhanni itu tidak bisa berkontradiksi dengan sesuatu yang qat'i. Kita pasti wa atala fi bayani raddi hadhihi syahadah. Jadi Imam Subki memberi alasan-alasan. Insya Allah Imam Subki punya risalah, saya lupa namanya. Risalah masalah hilal itu. Punya beliau. Saya lupa namanya. Ada risalahnya Imam Subki. Kecil deh. Beliau banyak apa. Nah, ini kemudian ini ada ibarat yang dikutip kalih Gus Muid ngoten niki. Tak golek-golek iki itu kon ndi gak ngerti kula. Mboten semerap kula niki. Kok diunekno mawon ya. Nah ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang beliau jadikan landasan bahwa ini hisab ini bisa menjadikan landasan kita untuk jadi bisa dikiaskan dengan dengan ru'yatul hilal ya. Jadi kan kalau pendapat yang berpegangan pada hasil hisab itu adalah banyak sekali dianut oleh ulama-ulama kita, terutama ulama kita yang ahli hisab. Mboten hisab ngeten tapi ya. Hisab niki. Hisab menghitung itu ya. Itu rata-rata ya, rata-rata ahli hisab ya, rata-rata ahli hisab dari ulama-ulama kita itu yakin sekali dengan hasil hisabnya. Kalau imutan dulu saya pernah ngaji tentang Yai Munir Tolha Al-Maghfurlah. Yai Munir Tolha itu salah satu dari pengajar di Sidogiri ya. Itu pondok Hidayatullah namanya, pondok Hidayatullah yang salah satu pengasuhnya ya yang Rois Suryah PCNU Pasuruan ya. Yai Muzaki Birul Alim baru saja kapundhut ya. Itu kan itu salah satu pengajarnya adalah Yai Munir Tolha itu. Jadi 3 orang Yai ada Yai Nizar ya, Yai Zaki Birul Alim, Yai Munir Tolha. Yang terakhir meninggalnya adalah Yai Zaki Birul Alim. Kemarin Yai Munir Tolha itu kami belajar di situ ya pernah itu pas waktu itu Badiatul Misal ya. Jadi hilal itu ketinggiannya adalah 1 derajat berapa gitu ya. Nah itu katanya beliau besok sudah hari raya gitu. Ya, saya bilang ini, Yai, kirang kali derajat. Sono itu. Orangnya ngomongnya geroyok itu. Sudah ada gitu. Sudah ada ya. Hilal ono ya wis meneh gitu. Nah, saya sebagai muridnya ya sam'an wa ta'atan saja. Ikut tambah seneng ya. Ini riyoyone maju, ya riyoyone maju. Nah, ini ya jadi rata-rata seperti itu ya. Kalau heboh-hebohnya sekarang itu ya karena sekarang ada medsos itu ya. Kalau mulai zaman dulu ya
yang namanya hari raya duluan itu ya rata-rata ahli hisab itu ya hari raya duluan. Itu hari hisab hari raya duluan. Sekarang aja terekspos gitu ya. Nah, sekarang terekspos banyak. Jenengan tanggal ahli-ahli hisab nemu para kiai sing ahli hisab insyaallah. Semureng ya. Apa hari raya duluan pasti sering itu. Karena beliau menganggap bahwa hasil hisabnya itu pasti qat'i. Nah, dari sini ya kita bisa apa? Bisa kemudian juga ada ibarat yang mengatakan bahwa jadi ini ranah ranah personal ya. Kalau ranah umum itu apa namanya penentuan hari raya itu adalah domainnya negara ya. Domainnya negara. Penentuan besok hari raya atau itu adalah domainnya negara. Jadi yang paling muktamad, yang paling kuat itu adalah kita mengikuti pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, secara personal ya, tidak boleh menentang negara, tapi dia sendiri boleh memakai hasil hisabnya. Orang lain boleh ngikut apa tidak? Boleh. Dengan catatan dia yakin dengan hasil hisabnya ahli hisab tadi. Yang tidak boleh apa? Bikin heboh. Nah, itu tidak boleh. Bikin rusuh itu tidak boleh ya. Bikin gaduh ya. Itu pemerintah berhak untuk ya membasmi membasmi apa orang-orang yang bikin heboh. Maka dari itu ya, jadi seyogyanya orang yang ini keyakinannya itu berbeda dengan keputusan pemerintah itu adalah seharusnya senyap-senyap saja. Seperti itu. Intern saja ya. Nah, sekarang mau senyap-senyap itu tidak bisa ya, karena apa? Ada medsos itu. Ya itu min afatil medsos itu ya, termasuk dari bahayanya medsos ya itu. Ya gara-gara medsos paling tukaran ngoten ya. Kemarin ono sing kate di wong Muhammadiyah aja di ada pernah dengar jenengan ini? Menghalalkan darahnya Muhammadiyah. Itu salah satu dari ahli falak kita ya. Nah, kembali lagi ya, ini sudah terakhir ya. Nah, jadi ini selanjutnya sholat gerhana ini jenengan baca sendiri ya. Nah, itu insya Allah demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa keberkahan atau bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk sesi terakhir. Monggo silakan tanya jawab terkait hal-hal fikih yang tadi sudah beliau sampaikan. Silahkan ditanggapi, silahkan ditolak, silahkan interupsi. Nah, silahkan interupsi sekarang jam 11.44 makan siang dalam perjalanan dari bandara. Ya. Monggo kita buka sesi dari LF Syekhona Khalil Bangkalan. Mungkin kemudian dari yang lain, monggo dari Agen. Langsung saja. Nggih, monggo bebas. Biro jodoh nggak ada ini. Terkait pencantuman di kalender di Lembaga Falakiyah BUNU Jawa Timur itu tidak terlihat maupun terlihat tetap dicantumkan sebagai wahana edukasi masyarakat sekitar, utamanya warga Nahdliyin, seperti bulan-bulan kemarin yang terlihat hanya di Amerika, sedangkan Amerika tidak terlihat. Nah, itu tetap tercantumkan, hanya saja di kolom kalau di bagian bawah kalender halaman depan itu dicantumkan semuanya keterangan, itu tidak muat. Jadi cukup tanggal sekian dalam kurung lihat keterangan gerhana
di belakang. Kemudian di belakang dicantumkan kriteria-kriteria daerah mana saja yang terlihat, kemudian ada ilustrasi gambarnya. Itu sudah ada. Seperti 2024 nanti ada terjadi 4 gerhana, itu pun tidak semuanya terlihat di Indonesia. Yang terlihat di Indonesia maka ya dicantumkan, yang tidak terlihat di Indonesia tetap dicantumkan, hanya saja ada keterangan khusus bahwasanya yang terlihat hanya di luar Indonesia. Mungkin itu saja. Kemudian terkait pencantuman tersebut, hak dari masing-masing penyandang percetakan, misalkan kalau pondok pesantren ingin mencetak, dicantumkan atau tidak itu hak dari penyandang dana percetakan, ya pondoknya. Tapi kalau memaksakan untuk dicantumkan kadangkala halamannya kan kurang muat, karena banyak keterangan yang panjang. Kemudian halaman belakang sendiri itu biasanya untuk almanak saja. Kalau ditambahkan dengan keterangan gerhana maka itu bisa lebih melebar dan menambah halaman. Kalau di kalender Syekhona Khalil mungkin hanya cukup 6 halaman, nggih 6 halaman. Nggih, nggak ada pasang. Nggih, 2024. Jadi itu teknis saja terkait pencantuman dan tidak, itu kalau memang muat untuk halamannya dimuat, nggih monggo, kalau tidak nggih masing-masing. Hanya saja tugas dari lembaga falakiyah setempat adalah woro-woro bikin maklumat, bikin edaran bahwasanya ini loh ada terjadi fenomena gerhana sebagai ayat kauniyah, bukan karena tanda apa-apa kematian seseorang ataupun apa. Yang penting khususnya bagi para ibu-ibu yang hamil itu kalau ada gerhana itu malah senang karena dikabarkan bahwasanya tumpengan, nah itu banjaan tidak mendadak secara histeris saat malam, gugah-gugah wong, ngoten-ngoten godok ndok, ngoten seperti itu. Mungkin itu saja. Yang lain kalau tidak nih Gus Milal akan kembali lagi ke habitatnya, kegiatan multako. Niki monggo doanya Gus, barokah panjenengan doa. Langsung kita tutup kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sebagai khotim Rumah Falak. Bila mana ada kekurangan, bila mana ada kelebihan, alhamdulillah. Bila mana ada kekurangan, monggo kita jumpa lagi di lain waktu. Tentunya panjenengan kalau berlewat sini daerah mana saja, ini karena daerah jalur nasional, monggo pinarak memiliki, insya Allah kami akan menjamu semuanya. Yang penting panjenengan adalah niat silaturahim, karena tamu datang membawa berkah, keluar membawa penyakit. Penyakitnya sohibul bed maksudnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Doa kalau aturaken Gus Milal sebagai narasumber yang kedua untuk barokah beliau bersama para habaib yang ada di Rijan, tentunya makin berkah kehadiran beliau di tempat kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqin ma'suma wa la tada' minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi ijtima'ina hadha ذنوبا إلا غفرتها ولا عيبا إلا سترتها ولا إلا قضيتها ولا عسرا إلا يسرتها ولا ظلما إلا نورتها ولا جهلا إلا علمتها ولا فقراء إلا أغنيتهم ولا كسالى إلا نشأتهم ولا جهلا إلا علمتهم ولا مرضى إلا شفيتهم ولا الموتى إلا غفرتهم ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Nyun wekdal foto bersama Gus.